Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Doni Septriadi, sebagai moderator. Adapun teman saya, yang pertama itu bernama Aulia Widianti Putri, yang kedua itu Anggun Marcella, yang ketiga itu ada namanya Nyai Hafiza. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami perihal analisis risiko lingkungan hidup. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, untuk pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Aulia Widianti Putri. Kepada Saudari Aulia Widianti Putri, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini kami akan membahas mengenai analisis resiko lingkungan hidup. Apa yang dimaksud dengan analisis resiko lingkungan? Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu resiko. Resiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Resiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama resiko yang terjadi kepada manusia yang disebut sebagai resiko kesehatan. Dan yang kedua, resiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai resiko ekologi. Ekologi adalah salah satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama dengan komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang. Jadi dalam hal ini, ekologilah yang menjadi titik pusat perhatian. Lalu, analisis resiko lingkungan adalah proses memperkirakan resiko pada organisme sistem atau populasi dengan segala ketidakpastian yang menyertainya. Setelah terpapar oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Analisis resiko lingkungan ini menekankan proses keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi resiko lingkungan dengan keuntungan yang diperoleh dan berkurangnya resiko lingkungan tersebut. Jadi, intinya, analisis resiko lingkungan adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Penggunaan analisis resiko lingkungan ini bertujuan untuk mempermudah pihak manajemen kegiatan atau usaha dalam pengelolaan audit atau evaluasi yang menjadi patokan dalam penilaian ketaatan suatu usaha atau kegiatan. Analisis resiko lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam pasal 47 yang berbunyi ayat 1, setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup. Ayat 2, analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang A. Pengkajian resiko. Dalam ketentuan ini, pengkajian resiko meliputi seluruh proses, mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. B. Pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko meliputi evaluasi resiko atau seleksi resiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan resiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. C. Komunikasi resiko. Yang dimaksud dengan komunikasi resiko adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu atau kelompok dan institusi yang berkenaan dengan resiko. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun Marcella. Kepada Anggun, saya silakan. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja poin-poin penting di dalam analisis risiko lingkungan. Yang pertama,
Untuk mengelola resiko lingkungan ini diperlukan analisis resiko lingkungan. Yang kedua, analisis resiko lingkungan bisa saja merupakan bagian dari AMDAL atau terlepas darinya. Yang ketiga, analisis resiko lingkungan itu pada umumnya dan analisis manfaat dan resiko lingkungan pada khususnya itu sesuai untuk pelaksanaan audit lingkungan. Yang keempat, resiko atau manfaat lingkungan ialah suatu faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan atau menguntungkan, baik itu untuk manusia atau lingkungannya. Yang kelima, dalam analisis dampak lingkungan ini banyak perakiraan mengandung ketidakpastian. Yang keenam, sumber ketidakpastian. Adapun sumber ketidakpastian ini antara lain, yang pertama ada kesalahan metodologi. Yang kedua, pengetahuan kita yang terbatas tentang bagaimana sifat dan kelakuan sistem yang kita perkirakan. Yang ketiga, kemungkinan kejadian yang rendah atau low probability event. Yang keempat, kejadian yang tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya ada analisis resiko lingkungan yang dimulai dari analisis aktivitas, baik itu aktivitas oleh manusia maupun alam, yang menjadi sumber terjadinya ancaman bahaya potensial. Selanjutnya, langkah ini disusul oleh analisis proses, analisis pendedahan, analisis konsekuensi, dan analisis manfaat atau risiko. Kemudian, pada dasarnya, langkah-langkah dalam analisis risiko lingkungan ini serupa dengan langkah-langkah pada analisis dampak lingkungan. Dan yang terakhir, karena itu di dalam hal analisis risiko lingkungan ini merupakan bagian dari AMDAL, langkah itu dapat sedapatnya diintegrasikan dalam AMDAL. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyayu Hafizah. Baik, adapun tahapan-tahapan di dalam analisis risiko lingkungan. Yang pertama itu ada tahapan batas analisis. Di dalam tahap ini, kita menentukan bagaimana batasan studi atau analisis. Yang kedua ada area. Kita menentukan area yang ingin diperdalam dan informasi yang ingin didapat. Yang ketiga ada uji dampak. Uji dampak ini berdasarkan informasi data dan pekategorian data yang telah dikumpulkan. Yang keempat ada proses evaluasi. Di dalam proses evaluasi ini, informasi yang diperoleh dari uji data dengan melakukan uji aspek dan dampak lingkungan. Identifikasi dari kegiatan pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, yang memiliki potensi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada tahapan identifikasi untuk menentukan aspek dan dampak pada lingkungan. Yang pertama, ada identifikasi secara menyeluruh aktivitas dari suatu kegiatan dengan menggunakan diagram alir atau tabel. Tahapan yang kedua, identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan yang dilakukan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, identifikasi dampak yang ditimbulkan berdasarkan aspek-aspek yang telah dibuat. Yang terakhir ada tahapan proses evaluasi. Di dalam tahap ini ada dua analisis yang dipakai, yakni analisis kualitatif. Pada analisis kualitatif ini menggolongkan tingkat resiko yang berdasarkan hierarki probabilitas resiko dan tingkat resiko akibat dampak tersebut. Lalu ada analisis semi kuantitatif, konsepnya sama dengan kualitatif, tapi memakai angka untuk menentukan tingkat potensial risiko. Tujuan untuk mempermudah memberikan detail tingkat risiko untuk lebih mempermudah dalam menentukan prioritas masalah. Lalu ada analisa kuantitatif. Pada analisa kuantitatif ini menggunakan angka dan perhitungan matematis dalam menggunakan tingkat risiko. Data dapat diperoleh dari database, pengalaman sebelumnya, eksperimen, literatur, dan pemodelan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Doni Septriadi. Baik, selanjutnya itu adalah permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar hutan lindung. Dapat berupa perkotaan ataupun pedesaan. Berfungsi untuk tempat tinggal atau hunian tempat melaksanakan kegiatan perkehidupan dan penghidupan. Yang kedua, itu perumahan. Perumahan adalah
kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, yaitu kelengkapan dasar lingkungan fisik dan sarana lingkungan, yaitu fasilitas penunjang yang mendukung penyelenggara dan pengembangan kehidupan. Lalu yang ketiga itu adalah dinamakan persyaratan kesehatan lingkungan, yang mana persyaratan kesehatan lingkungan perumahan dan lingkungan permukiman adalah ketentuan teknis yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni atau masyarakat yang bermukim dan atau masyarakat sekitar dari bahaya dan gangguan kesehatan. Analisis risiko lingkungan, perumahan, dan permukiman dapat dilakukan berdasarkan persyaratan kesehatan permukimannya. Secara umum, yang dapat kita analisa yaitu berdasarkan Kepmenkes nomor 829/Menkes Menteri Kesehatan /SK /7 Romawi /1999 antara lain. Yang pertama itu lokasi, yang mana lokasi ini sebelum mereka ingin membuat sebuah badan usaha atau tempat usaha yang disampaikan oleh teman saya tadi, itu harus memilih tempat ataupun lokasi di mana lokasi tersebut, apakah lokasi itu menimbulkan risiko kesehatan, itu pada permukiman sekitarnya, ada orang yang bermukim di sekitar wilayah yang akan dibangun tersebut. Yang kedua itu terhadap lingkungan, yang mana kan di dalam risiko tadi ada dua. Yang pertama risiko terhadap kesehatan, yang kedua itu ada risiko terhadap lingkungan ataupun ekologi. Jadi apakah mereka membangun tersebut terhadap lingkungannya seperti apa? Apakah menimbulkan kemungkinan yang terjadi kepada lingkungan seperti apa? Yang kedua itu ada namanya kualitas udara. Jadi kualitas udara ini dimaksudkan adalah perusahaan ataupun badan usaha yang akan membuat tempat usaha yang menimbulkan kemungkinan tadi, itu kualitas udara di sekitaran tempat yang akan dibangun itu seperti apa? Apakah itu dimasukkan dalam risiko kesehatan tadi? Apakah udara yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut itu akan menimbulkan efek bagi masyarakat? Nah, itu harus dianalisa terlebih dahulu secara umum sesuai dengan Kemenkes tadi. Yang ketiga, itu ada namanya kebisingan dan getaran. Jadi, kalau sebuah tempat usaha tadi itu berada di sekitaran permukiman, katakanlah. Jadi, pada saat pengerjaan ataupun proses produksi, apakah tempat usaha yang sedang melakukan produksi tadi itu mempunyai suara yang bising ataupun getaran-getaran? Maksudnya kebisingan dari alat-alat, misalnya alat-alat dari produksi tersebut itu menimbulkan suara-suara ataupun seperti apa yang mengganggu masyarakat sekitar dari tempat usaha tersebut, maka itu harus dianalisa terlebih dahulu seperti apa suaranya, ataupun suaranya itu apakah bisa meminimalisir suara tersebut agar supaya tidak terlalu besar atau seperti apa. Yang keempat itu ada namanya kualitas tanah. Jadi dimasukkan dalam di sini kualitas tanah. Jadi pada di sekitaran tempat usaha yang akan dibangun ataupun kemungkinan yang akan terjadi tadi, itu pada saat telah berlangsungnya tempat usaha tersebut, maka harus dianalisis terlebih dahulu kualitas tanah yang akan didampak ataupun dampak kualitas tanah setelah dibangunnya sebuah tempat usaha ini seperti apa nanti kualitas tanahnya. Apakah kualitas tanah di sini setelah dibangun tempat usaha tadi akan membuat tanah tersebut menjadi beracun atau berdampak tidak baik
terhadap kesehatan dan pada tanaman itu mungkin akan dianalisa dulu secara umum berdasarkan Kemenkes terlebih dahulu. Yang kelima itu ada namanya prasarana dan sarana lingkungan. Nah, prasarana dan sarana lingkungan tersebut dimaksudkan apa saja prasarana dan sarana lingkungan setelah timbulnya ataupun terbentuknya tempat usaha tadi. Maka pemilik dari tempat usaha tersebut itu harus wajib membuat sebuah prasarana atau sarana lingkungan. Maksudnya di mana untuk mengatasi risiko tadi, risiko yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan tadi, mereka harus membangun upaya-upaya yang dilakukan dari perusahaan tadi, harus melakukan membentuk atau membangun sebuah prasarana dan sarana lingkungan. Itu. Yang keenam itu ada dinamakan vektor penyakit. Nah, vektor penyakit ini dimaksudkan sama halnya dengan yang di atas kualitas udara. Jadi vektor penyakit apabila sebuah tempat usaha yang berkemungkinan tadi itu katakanlah akan didirikan, nanti apakah tempat perusahaan yang berada di sekitaran pemukiman tadi itu akan berdampak buruk terhadap masyarakat? Apakah misalnya air yang berada di sekitaran pemukiman tersebut akan menimbulkan efek yang tidak baik kepada masyarakat, tidak bisa digunakan lagi pada masyarakat, menimbulkan penyakit seperti itu. Dan udara tadi seperti udara yang tidak baik, udara yang kotor tadi, apakah udara tersebut setelah kita hirup nanti kita akan menimbulkan penyakit yang seperti apa, dan air tadi seperti apa. Nanti itu harus dianalisa terlebih dahulu terhadap dari perusahaan itu sendiri. Mungkin penyakit-penyakit setelah didirikannya perusahaan ini seperti apa nantinya. Mungkin seperti itu. Yang terakhir itu ada yang namanya penghijauan. Nah, kalau untuk penghijauan reboisasi, kalau kita katakan seperti itu, ini khususnya untuk lingkungan, terhadap lingkungan yang ada di sekitaran hutan misalnya, bukan terhadap di sekitaran pemukiman. Maka semisalkan sebuah perusahaan tersebut ingin membangun sebuah perusahaan di sekitaran hutan, mereka harus menebang pohon ataupun mereka harus membangun lahan tersebut dengan mengkikis daerah yang asri awalnya itu menjadi daerah untuk proses produksi dan sebagainya. Maka mereka diwajibkan untuk menanam pohon di sekitaran tempat yang mereka akan bangun tersebut untuk mengembalikan keseimbangan dari lingkungan itu sendiri. Biar setelah mereka bangun itu tidak hanya timpang, bahasanya tidak seimbang antara dari lingkungan itu sendiri dengan perusahaan yang mereka akan bangun. Seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir itu analisis risiko lingkungan perusahaan. Di perusahaan itu dilakukan pada proses dan kegiatan perusahaan yang berisiko menimbulkan bahaya bagi lingkungan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Dapat dilakukan dengan menggunakan diagram alir ataupun audit lingkungan. Nah, untuk perusahaan itu sendiri bisa menggunakan metodologi seperti itu, diagram air ataupun audit lingkungan itu sendiri. Nah, mungkin dapat saya simpulkan dalam materi pembahasan analisis risiko lingkungan dalam pasal Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 47. Jadi dampak lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi kita ataupun masyarakat di luar sana harus mengetahui apabila mereka ingin membangun sebuah perusahaan ataupun badan usaha yang akan menimbulkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan, mereka harus melewati tahapan-tahapan tadi.
tidak serta-merta mereka langsung saja membangun sebuah perusahaan tanpa memikirkan sebab dan akibat yang akan ditimbulkan setelah mereka membangun sebuah perusahaan tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.